Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan dataset yang berjudul klasifikasi komentar judul online pada YouTube dengan menggunakan arsitektur bidireksional GRU atau BGRU. Oke, langsung aja pada instalasi library apa yang saya install. Yang pertama itu dataset. Jadi dataset di sini berfungsi untuk mengambil dataset dari Hugging Face, kemudian TensorFlow itu berfungsi untuk membangun model deep learning. Kemudian pada scikit-learn Seaborn scikit-learn itu berfungsi sebagai evaluasi model, dan Seaborn itu sebagai visualisasi. Oke, selanjutnya masuk pada import library. Import library yang saya gunakan yaitu pada import array itu berfungsi untuk manipulasi teks. Kemudian pada import numpy sama pandas itu berfungsi olah data. Kemudian untuk pada import matplotlib pilot SPLT ini berfungsi sebagai untuk membuat grafik. Dan kemudian import Seaborn ini berfungsi sebagai visualisasi hasil. Oke, selanjutnya pada load dataset. Jadi ini merupakan load dataset yang saya ambil KGC Indonesia Gambling Words. Kemudian untuk pada fungsi codingan ini yaitu pada train dan test itu berfungsi untuk mengubah dataset menjadi data frame agar mudah diolah. Kemudian selanjutnya masuk kepada branching data. Jadi codingan ini berfungsi untuk menghindari bias model dan jumlah data judul dan non judul dibuat sama banyak. Hal ini sama dilakukan untuk pada data testing. Kemudian masuk ke kamus normalisasi judul. Codingan ini berfungsi untuk mengubah kata judul yang disamarkan. Contohnya seperti yang ini. Ini sangat penting karena pelaku judul sering mengelabui sistem. Oke, maksud pada pembahasan selanjutnya yaitu fungsi preprocessing. Pada codingan bagian ini berfungsi untuk normalisasi karakter. Jadi ini berfungsi untuk mengubah angka dan simbol menjadi huruf normal. Kemudian pada bagian ini def remove repeated charge text ini berfungsi untuk menghapus huruf berulang. Kemudian masuk ke pada bagian codingan ini berfungsi sebagai preprocessing berdasarkan label. Jadi fungsi utama preprocessing teks isinya huruf kecil semua, hapus URL, hapus simbol aneh, normalisasi hanya untuk teks judul, dan terapkan kamus judul. Oke, selanjutnya masuk pada clean text berdasarkan label. Codingan ini berfungsi untuk digunakan untuk membersihkan dan menormalkan teks dengan perlakuan khusus pada teks judul label sama dengan 1. Jadi jika teks ini kosong, maka fungsi akan mengambilkan string kosong. Lalu teks diubah menjadi huruf kecil semua. Jika label sama dengan 1 judul, dilakukan normalisasi karakter untuk mengubah angka atau simbol menjadi huruf. Dan juga pada codingan ini juga fungsinya ada juga menghapus URL karakter selain huruf dan angka, menghapus huruf yang berulang berlebihan, kemudian merapikan spasi agar tidak berlebihan, juga mengembalikan teks yang sudah bersih. Jadi fungsi ini dapat menyiapkan teks agar lebih rapi dan konsisten hingga modul lebih mudah membedakan teks judul dan non judul. Kemudian masuk pada pre-processing. Oke. Jadi fungsi codingan ini cuman untuk menerapkan proses pembersihan teks processing ke seluruh data training dan testing.
Jadi pada intinya saja codingan ini membuat versi teks yang sudah dibersihkan untuk data latih dan data uji yang nantinya digunakan sebagai input utama model deep learning. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu tektonisasi dan padding. Jadi codingan ini berfungsi untuk mengubah teks yang sudah dibersihkan menjadi data numerik agar bisa diproses oleh model deep learning. Kalau ini fungsinya untuk menentukan jumlah maksimal kata unik yang akan dipelajari tokenizer pada maxlen sama dengan 100 itu berfungsi untuk menentukan panjang maksimum kalimat. Tapi langsung intinya aja, jadi codingan ini berfungsi untuk menyiapkan data teks menjadi format numerik yang siap masuk ke model BigGlue untuk proses training dan evaluasi. Oke, selanjutnya masuk ke model BigGlue. Jadi fungsi codingan ini adalah untuk membangun dan menyiapkan model deep learning BigGlue untuk klasifikasi teks judul dan non-judul. Jadi inti dari codingan ini untuk membangun model BigGlue yang siap dilatih untuk mendeteksi teks judi online berdasarkan urutan kata dan kalimat. Seperti ini hasilnya. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu pada training. Jadi fungsi codingan ini adalah untuk menghentikan proses training secara otomatis jika performa model tidak lagi membaik. Monitor pada baris monitor ini berfungsi untuk memantau nilai loss pada data validasi. Pension tree itu berfungsi untuk training jika file loss tidak membaik selama 3 epoch berturut-turut, maksudnya itu training akan dihentikan jika file loss tidak membaik selama 3 epoch berturut-turut. Kemudian pada restore best wake sama dengan true, itu setelah training berhenti, model akan menggunakan bobot terbaik saat file loss paling rendah. Dan kemudian pada verbose itu berfungsi menampilkan informasi saat early stopping aktif. Jadi inti dari codingan ini, early stopping membantu mencegah overfitting dan memastikan model menggunakan hasil terbaik tanpa training berlebihan. Kemudian pada bagian history, jadi codingan ini adalah untuk melatih model BigGlue menggunakan data training. Intinya kode ini menjalankan proses training model sambil memantau performa validasi agar model belajar optimal tanpa overfitting. Oke, selanjutnya masuk ke evaluasi model. Fungsi codingan ini untuk menampilkan grafik performa model selama proses training. Dari history, akurasi, file akurasi, loss, file loss. Jadi pada intinya codingan ini berfungsi untuk menganalisis proses belajar model, apakah model sudah optimal, overfitting atau underfitting, dan hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa dilihat itu training validation akurasinya. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke codingan selanjutnya. Fungsi codingan ini untuk melakukan prediksi dan mengevaluasi kinerja model pada data uji. Intinya, kode ini mengevaluasi seberapa baik model mendeteksi teks judul menggunakan metrik yang umum dipakai pada klasifikasi teks. Oke, selanjutnya masuk pada classification report. Fungsi dari codingan ini sebagai untuk menampilkan laporan evaluasi klasifikasi secara lengkap. Dan intinya ya kode ini memberikan ringkasan performa model dalam mendeteksi teks judul dan non-judul secara detail per kelas.
Selanjutnya masuk kepada confusion matrix. Kalau fungsi codingan ini berfungsi untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk grafik heatmap. Dan juga menghitung jumlah yang diprediksi benar, jumlah yang salah diprediksi, non-judul yang diprediksi benar, non-judul yang salah diprediksi. Ya pada intinya confusion matrix ini membantu mulai detail kesalahan dan keberhasilan model dalam mengklasifikasi teks judul dan non-judul. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian masuk kepada penyimpan atau simpan model. Jadi fungsi codingan ini adalah untuk menyimpan dan mengunduh model serta tokenizer yang telah digunakan. Jadi kode ini memastikan model dan tokenizer dapat digunakan kembali untuk prediksi atau development di aplikasi lain. Dan hasilnya seperti ini akan menghasilkan warning you are saving your model at the F5 file via model save. Seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.